Desi. Iya, Bu Teni. Apa kabar Bu Desi? Alhamdulillah baik. Jadi kabarnya gimana hari ini? Saya juga baik Bu Desi. Ibu Desi hari ini akan melakukan coaching ya? Benar. Oke. Sebelum Ibu melakukan coaching, mungkin ada sedikit hal yang akan saya sampaikan. Nantinya Ibu juga harus menyesuaikan pelaksanaan coaching, harus sesuai dengan prinsip coaching. Yang pertama, kemitraan. Kedua itu proses kreatif. Kemudian yang ketiga, memaksimalkan potensi coaching itu sendiri. Ya Bu Desi? Ya. Kemudian pada saat proses coaching nanti antara coach dan coaching akan saya nilai. Saya akan amati sesuai dengan rubrik penilaian, apakah sudah sesuai atau tidak sesuai dengan alur tirta itu sendiri Bu Desi. Oke, ada beberapa hal yang akan saya sampaikan kepada Ibu Desi sebelum Ibu melakukan coaching. Kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Jadi proses coaching saya hari ini Bu, yang ingin saya kembangkan adalah kompetensi kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan tersebut. Biasa ya Bu Desi. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin supaya Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan hari ini untuk memberikan pertanyaan tersebut. Oke. Indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu seperti apa Ibu? Jadi yang saya harapkan dari proses coaching saya hari ini Bu adalah saya ingin coach saya bisa menemukan sendiri solusi atas permasalahan yang dialaminya. Begitu Bu Teni. Luar biasa Bu Desi. Bu Desi sudah siap untuk melakukan coaching. Sudah. Oke, semangat ya Bu Desi. Terima Kita akan kasih. ketemu setelah ini Bu Desi. Baik Bu Teni. Selamat siang Bu Bes. Selamat siang Ibu Desi. Apa kabarnya? Ya baik Ibu Desi. Ibu Desi sendiri gimana kabar? Alhamdulillah saya baik Pak Ber. Oke Pak Ber, seperti yang sudah kita janjikan ya, hari ini kita akan berbincang-bincang sebentar, mungkin 15 sampai 20 menit mungkin, terkait dengan apa yang ingin Pak Ber sampaikan kepada saya ya. Nah Pak Ber, kira-kira apa yang akan Pak Ber sampaikan? Iya, Ibu Desi begini, ini ada sedikit persoalan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu. Apakah Ibu bersedia untuk berbicara dengan saya? Ya tentu saja Pak. Oke baik Ibu, terima kasih. Ibu saya ini ke depan tuh saya ingin untuk menemukan solusi dengan permasalahan yang sedang saya hadapi saat ini, Ibu. Begitu ya Pak Ber. Nah, tentu saja boleh Pak Ber. Nah malah saya senang kalau Pak Ber mau berbagi dengan saya. Kalau boleh saya tahu permasalahan apa yang sedang dihadapi Pak Ber? Oke, jadi begini Ibu, persoalan yang saya hadapi itu terkait dengan persoalan murid saya di kelas ini. Jadi kelas ini kan murid yang kayak syaratnya lambat. Pokoknya ada saja persoalan-persoalan yang sering saya hadapi dalam kelas. Jadi mungkin saya bisa komunikasi sama Ibu agar supaya saya bisa menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi. Oke baik begitu ya Pak Ber ya. Kalau boleh tahu permasalahan dengan murid Pak Ber itu seperti apa Pak Ber? Ya, begini Bu, jadi di kelas saya itu terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan, gitu Bu. Oke, kalau boleh tahu kira-kira
penyebab dari beberapa murid Pak Ber yang tidak memahami atau mengalami kesulitan dalam pembelajaran itu apa Pak Ber? Ya, oke, baik Bu. Jadi sepertinya ada beberapa faktor yang kemudian menyebabkan atau mempengaruhi sehingga murid-murid tersebut di kelas mengalami kesulitan. Oke, Pak Ber. Jadi menurut Pak Ber ada beberapa faktor yang memungkinkan menjadi penyebab dari masalah yang dihadapi Pak Ber. Kalau begitu, kira-kira faktor apa yang paling menonjol Pak Ber? Oke, baik Bu Desi. Jadi saya sudah bertanya kepada murid-murid tersebut dan ada yang menjawab ketika mereka ke sekolah pagi harinya mereka tidak sarapan. Lalu saya bertanya lagi kepada mereka dan memang ada di antara mereka yang punya daya tanggap lemah terhadap materi-materi atau pelajaran yang saya sampaikan, gitu. Oh ya, baik Pak Ber. Jadi beberapa faktor itu diantaranya anak-anak yang di sekolah tidak sarapan, kemudian ada juga anak yang memiliki daya serap yang memang tidak terlalu baik, kemudian jadi dua faktor itu ya Pak Ber ya yang menjadi masalah. Oke, baik Pak Ber. Apa harapan Pak Ber terhadap murid-murid tersebut agar mereka bisa menerima pembelajaran yang Pak Ber sampaikan? Ya, harapan saya tentunya setidaknya anak-anak yang ada di kelas supaya setelah saya menerapkan pembelajaran mereka tidak lagi istilahnya mereka tidak lagi lambat dan mereka seharusnya fokus pada pertanyaan dan apa yang saya sampaikan supaya mereka lebih konsentrasi dan mereka tidak lagi diam dan melamun dan tidak fokus dalam kelas terhadap apa yang saya sampaikan seperti itu. Oke, baik Pak Ber. Jadi harapan Pak Ber anak-anak atau murid-murid Pak Ber ini bisa memberikan respon positif saat Pak Ber mengajar, kemudian bisa fokus juga ya Pak Ber ya. Oke, kalau Pak Ber sudah mengetahui penyebab-penyebab masalah tersebut, bagaimana kira-kira langkah Pak Ber untuk mengatasinya? Ya, baik, terima kasih Bu. Jadi sudah ada beberapa hal yang sudah saya pikirkan. Yang pertama mungkin bagi murid-murid yang tidak sarapan tadi, saya mungkin lebih selalu mengingatkan mereka agar ketika ke sekolah sarapan itu adalah hal yang paling penting karena tentunya mereka tidak akan fokus di kelas, pasti mereka akan lapar dan lain-lain ketika kemudian mereka tidak sarapan. Lalu mungkin saya juga akan menginformasikan, memberitahukan hal itu kepada orang tua agar orang tua juga perhatian atau fokus terhadap anaknya ketika pagi hari. Dalam hal ini tentunya orang tua harus memberikan mereka sarapan yang berkualitas supaya anak-anak ini tidak lagi mengeluh di sekolah bahwa mereka tidak sarapan. Terkait yang memiliki pemahaman yang lambat ini, saya akan memberikan bimbingan yang mungkin lebih maksimal atau istilahnya saya akan memberikan bimbingan khusus kepada mereka. Mungkin setelah jam sekolah selesai, saya akan mencari waktu agar mereka didampingi secara khusus oleh saya biar mereka bisa keluar dari persoalan itu. Oke, rencana yang luar biasa ya Pak Ber ya. Untuk anak-anak yang tidak sarapan ke sekolah, Pak Ber akan mengingatkan mereka, bukan hanya saja murid tetapi juga pendekatan dengan orang tua sehingga bisa memperhatikan anaknya sebelum sekolah harus sarapan, dan juga untuk anak-anak yang lambat merespon pembelajaran, Pak Ber akan memberikan bimbingan. Nah, kira-kira bimbingan seperti apa yang nantinya akan Pak Ber? Ya, baik Ibu, terima kasih. Seperti yang mungkin sudah saya sampaikan,
bahwa bimbingan yang akan saya berikan mungkin berupa latihan-latihan soal atau mungkin juga berupa pengembangan materi yang memang disediakan khusus untuk kelasnya mereka, kelasnya anak-anak yang lemah atau lambat dalam pengalaman tadi. Dan terkait waktu, saya tentunya akan sudah komitmen untuk menyediakan waktu khusus, yaitu setelah pulang sekolah saya akan menyediakan waktu antara 20 sampai 30 menit dengan mereka untuk saya memberikan bimbingan khusus terhadap mereka. Oke, baik Pak Bet. Jadi untuk meningkatkan pemahaman anak-anak Pak Bet ini, Pak Bet akan melakukan remedial gitu ya Pak Bet. Jadi dengan memberikan soal-soal latihan maupun Pak Bet nanti akan memberikan materi pendalaman materi gitu ya Pak Bet ya, untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah Pak Bet, kira-kira kapan Pak Bet bisa melaksanakan bimbingan terhadap anak-anak tersebut? Ya, saya tidak akan menunggu waktu atau menunggu lebih lama lagi. Saya bisa memulai proses itu besok, saya bisa mulai. Oke, bagus sekali ya Pak Bet ya. Pak Bet sudah berkomitmen bahwa ingin segera menyelesaikan masalah yang Pak Bet hadapi dengan melakukan bimbingan tersebut esok harinya ya Pak Bet ya. Nah, Pak Bet, komitmen apa? Komitmen Bapak terhadap penyelesaian masalah ini yang nantinya akan Bapak. Ya baik Bu. Tentunya yang pertama-tama karena ini munculnya dari saya, makanya yang pertama sekali saya akan konsisten. Saya akan konsisten untuk melakukan proses penampilan ini secara terus-menerus sampai kepada saya melihat ada perubahan terhadap anak-anak ini. Oke, baik Pak Bet. Kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Bet dalam menjaga komitmen ini Pak? Ya, baik, terima kasih Bu. Tentunya saya akan berkolaborasi, saya akan melibatkan pihak sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat, dan yang tak kalah penting yaitu orang tua murid akan dilibatkan untuk membantu saya dalam proses ini. Oke, baik ya Pak Bet ya, untuk menjaga komitmen ini Pak Bet melakukan kolaborasi ya, kita akan melakukan kolaborasi baik dengan kepala sekolah, dengan sejawat maupun dengan orang tua. Luar biasa ya Pak Bet ya. Nah, kemudian apa tindak lanjut Pak Bet ke depannya? Tindak lanjut saya tentunya saya akan membangun atau menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, dan juga tetap membangun komunikasi yang baik dengan kepala dan rekan sejawat demi dan untuk memberikan bimbingan, pendampingan yang baik kepada anak-anak yang menjadi sepupu saya. Oke, bagus sekali ya Pak yang telah Bapak susun. Untuk kedepannya nanti agar anak-anak murid Pak Bet itu bisa fokus dan juga memahami pembelajaran, Pak Bet akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua. Kemudian Pak Bet juga akan memberikan bimbingan yang lebih kepada murid-murid Pak Bet yang membutuhkan ya Pak Bet ya. Nah, kira-kira dari perbincangan kita ini apa perasaan Pak Bet sekarang ini? Ya baik Ibu, tentunya saya merasa bersyukur sekali karena saya sedikit lega karena sudah berbagi dan sudah cerita banyak hal terkait apa yang saya hadapi dengan Ibu Desi, dan yang paling penting adalah saya mendapatkan solusi atas apa yang saya percakapkan dengan Ibu Desi siang hari ini. Alhamdulillah ya Pak ya. Jadi saya juga merasa perbincangan ini sungguh luar biasa Pak. Jadi saya harap semoga Bapak bisa menjalankan rencana yang sudah Bapak buat dengan sesegera mungkin realisasinya. Semangat ya Bapak ya.
Ya, baik Ibu, terima kasih. Semoga semua yang sudah saya rencanakan uh, akan berjalan dengan baik, dan tentunya saya akan tetap semangat dalam membimbing murid-murid saya. Amin. Baik Pak Bet, kira-kira ada hal lain lagi yang ingin Pak Bet sampaikan? Ibu, terima kasih Ibu. Saya rasa sudah cukup Ibu, karena saya sudah mendapatkan solusi atas persoalan yang sudah saya share dengan Ibu. Ibu, terima kasih Bu Desi atas waktunya. Sama-sama Pak Bet. Nah kalau begitu, kalau tidak ada lagi yang kita bicarakan pada hari ini, saya izin balik ya Pak Bet, dan kita akan berjumpa lagi mungkin di lain waktu setelah Pak Bet melakukan rencana yang telah Pak Bet susun tadi ya Pak Bet. Oke, baik Bu Desi, terima kasih atas waktunya. Sama-sama Pak Bet, selamat siang. Oke Bu Desi, bagaimana proses coaching hari ini? Alhamdulillah, saya rasa proses coaching hari ini berjalan dengan baik. Ya, luar biasa ya Bu Desi. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator pencapaian dalam pengembangan yang Ibu Desi inginkan? Baik Bu, jadi kompetensi yang ingin saya capai dari coaching saya, yang pertama adalah kehadiran penuh, yang kedua adalah mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah memberikan pertanyaan berbobot. Namun dari ketiga kompetensi ini saya lebih cenderung seperti yang saya sampaikan tadi Bu, bahwa yang lebih saya prioritaskan adalah memberikan pertanyaan berbobot. Nah, di sini dalam proses coaching tadi saya rasa bahwa saya sudah memberikan pertanyaan berbobot sesuai dengan alur kita, sehingga coach saya sudah bisa menggali potensinya, menemukan ide-ide kreatif untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Jadi coach saya bisa menemukan tujuan dari percakapan kami, kemudian beliau juga sudah bisa mengidentifikasi sendiri masalah yang beliau hadapi, kemudian setelah beliau identifikasi, beliau menemukan rencana, beberapa opsi rencana yang akan beliau lakukan, kemudian ada juga tanggung jawab sana yang akan beliau lakukan, gitu. Kemudian menurut saya proses coaching saya tadi, saya sudah bisa berpikir kreatif dan juga membangun kemitraan dengan coach saya. Begitu. Oke, biasa Ibu Desi. Berdasarkan hasil observasi yang saya lakukan pun terlihat bahwa Ibu juga sudah menyampaikan tujuan daripada coaching itu. Kemudian Ibu Desi juga sudah bisa menyesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching itu sendiri, seperti yang Ibu Desi tadi sudah sampaikan. Kemudian Ibu Desi sudah bisa mendengarkan secara aktif kepada coaching, kemudian hadir secara penuh, kemudian mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, sehingga tadi terlihat Ibu bahwa coachingnya bisa mendapat solusi ya dari setiap permasalahan yang dia hadapi tadi, dan itu luar biasa Ibu Desi. Oke. Pertanyaan yang berikutnya mungkin saya sampaikan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil yang Ibu lakukan dengan kegiatan coaching tadi? Jadi Bu Teni, yang ingin saya perbaiki atau saya lebih tingkatkan lagi, tentunya ketiga kompetensi ini Bu Teni. Saya akan terus berusaha untuk meningkatkan yang sudah baik, lebih saya tingkatkan lagi, yang mungkin belum terlalu nampak saya nampakkan lagi, sehingga ketiga kompetensi ini dapat berjalan dengan baik saat saya melakukan coaching Bu. Karena bagi saya ketiga kompetensi ini saling berhubungan dan memang harus kita gunakan sepenuhnya pada saat kita melakukan coaching. Gitu. Oke, Bu Desi. Berarti hal yang tetap Ibu kembangkan ke depan yaitu dengan mempertahankan prinsip coaching itu sendiri,
kemudian belajar untuk tetap ada pada jalur-jalur tirta sehingga coaching itu dapat berlangsung dengan baik dan luar biasa. Oke, Ibu mungkin cukup untuk kegiatan kita di siang hari ini. Terima kasih untuk waktunya dan terima kasih dan selamat siang. Terima kasih Bu Deni. Oke, Bu Desi, semangat terus Bu Desi. Ya, semangat Bu Deni.